Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jadi maksud Imam At-Tirmidzi menulis kitab ini itu ingin memperkenalkan kepada kita sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa Anda puluhan tahun jadi umatnya Nabi nggak pernah kenal Nabi ya? Kalau ditanya bagaimana ciri-ciri fisik Nabi, ya, bagaimana tingginya, pendeknya, rambutnya, ya, masya Allah. Kemudian langsung ke sifatnya, katanya ingin seperti Nabi, ikut sunnah Nabi, sholatnya bagus seperti Nabi, tapi bicaranya tidak seperti Nabi, jalannya nggak seperti Nabi, makannya nggak seperti Nabi, tidurnya nggak seperti Nabi. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini. Isa At-Tirmidzi mengenal pribadi agung Nabi Muhammad. Bab 1 Fisik Rasulullah. 15 hadis. 1. Abu Raja Qutaibah bin Said memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih uban. 2. Humaid bin Masadah al-Basri bercerita kepada kami. Abdul Wahab Ats-Sakafi meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah asterisk memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting juga tidak lurus, warna kulitnya kecoklatan. Dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. 3. Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. 4. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami. Waki bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. 5. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Abu Nuaim bercerita kepada kami. Al-Masuti bercerita kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mutim, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. 6. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami. Ayahku bercerita kepada kami dari Al-Masuti dengan sanad-sanad yang serupa dan makna yang sama. 7. Ahmad bin Abda Ad-Dabi Al-Basri, Ali bin Hujar dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain yakni Ibnu Abi Halimah bercerita kepada kami. Adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdillah, Maula Gufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya.
Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya, pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pasti akan mengatakan, "Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya." Abu Isa berkata, "Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar Al-Ashma'i berkata ketika menafsirkan sifat Nabi." 8. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami. Ia berkata, Junaid bin Umar bin Abdirrahman Al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku, dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah tanda pagar itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama, ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal, dan dibelah-belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya, ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memerhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak, bulu dadanya halus. Lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk daripada mendongak ke langit, selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. 9. Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah sama dengan adalah sosok yang daliul fami, asyikalul, aini dan manusulakibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud daliul fami? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud asyikalul, aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul, akibi? Ia menjawab, sedikit daging tumitnya. 10. Hanat bin As-Sari bercerita kepada kami. Absar bin Al-Qasim bercerita kepada kami. Dari Asyad yakni Ibnu Siwar. Dari Abu Ishaq. Dari Jabir bin Samurah. Ia berkata,
Aku melihat Rasulullah di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. 11. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami. Humaid bin Abdirrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami. Dari Zuhair, dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan bulat. 12. Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami. An-Nadir bin Shumail bercerita kepada kami. Dari Soli bin Abil Ahdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah itu putih seolah-olah dibentuk dari perak, rambut beliau agak berombak. 13. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami. Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami. Dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah dia. 14. Sufyan bin Waki dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, maknanya adalah sama, keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami. Dari Said Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi, dan tidak ada lagi orang yang tinggal masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. 15. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami. Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami. Abdul Aziz bin Abi Sabit As-Suhri memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku, Musa bin Uqbah bercerita kepadaku. Dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau.